Ya, langsung saja cara membuat pertanyaan bertingkat berdasarkan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini saya akan coba memberikan dua contoh. Yang pertama dengan contoh topik aplikasi pembelajaran, bagaimana pertanyaan untuk dimensi pengetahuan faktual. Ya, ini pertanyaan secara bertingkat. Yang pertama untuk dimensi faktual, apa aplikasi pembelajaran yang paling populer di Indonesia? Kemudian untuk dimensi pengetahuan konsep, apa yang menjadikan kalau jawaban dari pertanyaan faktual tadi Google Classroom, maka pertanyaan tingkatan selanjutnya pada tataran dimensi konsep adalah apa yang menjadikan Google Classroom menjadi aplikasi pembelajaran yang populer. Kemudian selanjutnya bagaimana cara mengoperasikan Google Classroom yang disarankan. Ya, ini pada dimensi prosedural, tahapan-tahapan, cara. Tingkatan yang terakhir, mana aplikasi pembelajaran yang akan kamu pilih jika akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini pada tataran dimensi pengetahuan metakognitif. Ada kesadaran atas fakta, konsep, dan cara-cara yang sudah muncul pada jawaban-jawaban sebelumnya. Kemudian jatuhlah pilihan kita pada salah satu aplikasi pembelajaran yang berdasarkan pertanyaan dan jawaban pada dimensi pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tadi, untuk kemudian kita pilih menjadi aplikasi pembelajaran yang sesuai mungkin dengan kondisi kita, dengan pemahaman kita, dengan kemampuan kita untuk mengoperasikannya. Baik, itu untuk contoh yang pertama, topiknya aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya ambilkan contoh dari pelajaran PPKN dengan topik sistem pembagian kekuasaan negara. Ya, pada dimensi faktual, jelaskan sistem pembagian kekuasaan yang populer di dunia. Ya, yang populer di dunia. Nanti akan muncul pertanyaan dari anak-anak, sistem pembagian kekuasaan yang populer di dunia bisa dari pendapatnya Montesquieu dan John Locke atau yang lain sesuai dengan hasil temuan anak-anak. Kemudian pada dimensi konsep, tingkatan pertanyaan selanjutnya, mengapa sistem pembagian kekuasaan tersebut populer di dunia? Mengapa sistem pembagian kekuasaan tersebut populer di dunia? Anak-anak bisa menyebutkan konsep dari sistem pembagian yang sudah muncul tentunya pada jawaban pada tataran dimensi faktual sebelumnya. Tingkatan yang ketiga selanjutnya, pada dimensi pengetahuan, dimensi prosedural, bagaimana proses pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan tersebut? Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana cara-cara melaksanakan sistem pembagian kekuasaan tersebut. Tingkatan yang terakhir, mana sistem pembagian kekuasaan yang terbaik untuk dianut oleh negara Indonesia? Ini tingkatan yang paling tinggi pada tataran metakognitif, di mana di sini anak sudah sampai pada tataran kesadaran bahwa memang dari hasil telaah, hasil kajian anak-anak dari dimensi faktual, bahwa mereka sudah menemukan sistem pembagian kekuasaan yang populer di dunia. Kemudian dari dimensi konsep, mengapa sistem pembagian kekuasaan tersebut populer di dunia.
Kemudian dari dimensi prosedural, bagaimana tahapan, proses, dan cara melaksanakan sistem tersebut, maka sampailah anak pada dimensi yang paling tinggi, yaitu dimensi metakognitif, di mana anak menyadari bahwa sistem pembagian kekuasaan yang terbaik untuk dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pembagian ini, misalnya seperti itu. Demikian terkait yang saya sampaikan tentang cara membuat pertanyaan bertingkat, ya, berdasarkan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan beberapa contoh tadi. Ini sangat penting agar kita sebagai guru bisa menyusun pertanyaan yang terstruktur, sistematis, bermanfaat, dan bermakna bagi anak didik. Tidak kemudian kita menyusun pertanyaan yang asal-asalan, yang kemudian tidak mengarahkan anak didik kita untuk sampai pada pengalaman belajar yang bermanfaat dan bermakna bagi proses kembang daya nalar dan daya berpikirnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.